Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita akan lanjutkan taklim kita Kasifatus Saja. Kemarin kita sudah bahas daripada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dua tanda kiamat. Antalidal ammatur rabbataha wa taral hufatal urata alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani, rawahu Muslim. Dua tanda kiamat tersebut adalah bahwa budak perempuan akan melahirkan tuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian melihat orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, yakni para penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu tanda yang kedua. Apakah tanda-tanda seperti ini sudah terjadi? Sudah. Bahkan seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya sudah terjadi. Kemudian dikemukakan daripada Abu Fatiyah Al-Adnani dalam bukunya yang berjudul Petaka Akhir Zaman, di mana beliau mengutip hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dengan isnad sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah yang dimaksud dengan penggembala kambing yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju dan miskin itu. Lalu beliau bersabda, Rasul bersabda, yang dimaksud adalah orang Arab. Yang dimaksud adalah orang Arab. Kalau kita perhatikan perkembangan di dunia, bahwa bukti nyata daripada mereka yang berlomba-lomba meninggikan bangunan itu sudah tampak, sudah kelihatan, di mana 3 di antara 5 gedung tertinggi di dunia kini berada di Arab. Yang pertama bisa kita sebutkan adalah Dubai Tower. Tingginya
445 meter, hampir setengah kilometer. Itu tingginya tuh di Dubai. Ya, Dubai Tower tingginya 445 meter. Merupakan gedung tertinggi yang kelima. Ya. Gedung tertinggi yang kelima di dunia. Kemudian ada lagi Burj Khalifa. Gedung ini tingginya adalah 860 meter, Kong. Setengah kilo lebih. Ya, tingginya 860 meter. Bayangin coba. Ini merupakan gedung tertinggi kedua di dunia. Ya. Kemudian Kingdom Tower akan dibangun di Jeddah. Ketinggiannya 1000 meter, 1 kilometer. Tingginya 1000 meter. Dan akan menjadi gedung tertinggi di dunia. Tingginya 1000 meter, Kong. Tingginya 1000 meter, dan itu akan menjadi gedung tertinggi di dunia. Di mana? Di Jeddah. Sungguh benar, ya. Sungguh benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang kedua ini sudah tampak, sudah kelihatan bahwa orang-orang Arab yang dulunya bertelanjang kaki, yang dulunya penggembala kambing, hidupnya miskin, nggak pakai baju, sekarang mereka menjadi orang yang sangat kaya raya. Nggak lagi telanjang kaki, pakai sepatu, pakai jas, turun kalau berkendaraan dari mobil ke mobil, naik mobil, turun mobil, bahkan mereka punya jet pribadi. Mereka berlomba-lomba, bermega-mega meninggikan bangunan. Ini udah terjadi. Sudah terjadi. Jadi dua tanda kiamat yang berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah terjadi. Ya, Kong ya. Kapan? Wallahu a'lam. Cuman tandanya udah ada aja. Itu, Kong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu summa antolaqa ay ar-rajulu sa'il amma zukira. Suman talaka, kemudian bertolak, kemudian pergi. Siapa? Ar-rajulu sa'il amma zukira, seorang laki-laki yang bertanya dari apa-apa yang disebutkan. Wa qauluhu, dan pernyataannya wala bisa maka berdiam. Ai an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Diam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai istamarra sakitan anil kalam. Tetap dia berdiam. Tetap diam anil kalam, dari
perkataan, dia kagak ngomong. Ya maju dah. Ya. Fi hadhil qadiyati, pada masalah ini diam. Kanjeng Nabi diam, nggak ngomong apa-apa. Wajaa fi riwayatin, dan telah datang di dalam satu riwayat, falabistu, maka aku terdiam. Bitain madmumatin, dengan tak dibaca domah, falabistu, maka aku terdiam. Fayakunu Umar wa al-mukhbiru anzalika bin nafsihi, maka dia adalah Umar bin Khattab. Jadi yang pertama ada kaul yang menyatakan yang diam itu Kanjeng Nabi, tapi juga ada pernyataan yang lain yang diam itu sahabat Nabi Umar bin Khattab. Huwa mukhbiru anzalika bin nafsihi, dia Umar memberitahukan, menginfokan perkara ini, menginfokan kejadian ini dengan dirinya. Jadi yang ngomong Umar. Ya, jadi ada dua pendapat. Yang pertama Kanjeng Nabi yang diam, yang kedua falabistu, maka aku terdiam, yaitu Umar bin Khattab. Qauluhu maliyan bitasdidil ya ay zamanan kasiran. Terus ada pernyataan tuh di dalam riwayat tersebut. Maliyan bitasdidil ya, dengan ya-nya dipakai tasdid siddah. Kalau kita bilang maliyan ay zamanan kasiran, yang dimaksud dengan malian itu adalah zaman yang banyak, waktu yang panjang. Wa kana zalika az-zamanu salasan, dan adalah yang demikian itu waktunya 3 hari. Ya, waktunya 3 hari. Kama jaa fi riwayati Abi Dawud wa Tirmizi wa ghairihima, sebagaimana telah datang di dalam satu riwayat Abu Daud dan Tirmizi wa ghairihima, dan selain keduanya. Jadi 3 hari itu kok. 3 hari. Kemudian kita lanjutkan kembali. Qauluhu summa qala, pernyataan di dalam riwayat tersebut summa qala, kemudian dia berkata, ya Umar atadri manis sa'il. Kanjeng Nabi nih yang ngomong. Kanjeng Nabi yang bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau mengetahui orang yang bertanya? Apakah engkau mengetahui orang yang bertanya? Qultu, kemudian aku berkata, siapa? Umar berkata, Allahu wa rasuluhul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Aku enggak tahu ya Rasul, kata Umar. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui siapakah laki-laki tersebut. Ya, siapakah laki-laki yang pergi tadi? Fa innahu Jibrilu atakum
yu'allimukum dinakum. Nabi jawab. Umar nggak tahu sih. Apalagi Umar ngomong. Allah dan Rasul yang lebih tahu siapakah dia. Maka Rasul menjawab, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu adalah Jibril alaihissalam. Dia itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian akan agama kalian, mengajarkan tentang agama kalian. Jadi Jibril yang datang. Ya. Kan dalam satu riwayat beberapa minggu yang lalu kita sudah kemukakan bahwa saat itu datanglah seorang laki-laki yang ganteng, rupawan, gagah, bajunya begitu putih, wajahnya begitu berseri-seri, rambutnya begitu rapi, hitam pekat. Nggak ada itu tanda-tanda di dalam diri laki-laki tersebut bahwa dia datang dari jauh. Padahal kalau kita lihat daerahnya Kanjeng Nabi, mau di Madinah kek, mau di Mekah kek, kan diliputi gurun pasir. Kalau seandainya orang itu orang Mekah, tentu sahabat muhajirin tahu, oh si Anu yang datang. Kan gitu. Kalau seandainya laki-laki itu adalah orang Madinah, tentu para sahabat Ansor tahu, oh eta masih pulan anu dongkap. Itu masih pulan yang datang. Tapi semua sahabat nggak ada yang tahu. Gitu loh. Maka kita kemarin digambarkan begitu akrabnya laki-laki tersebut datang kepada Kanjeng Nabi, ya, lutut bertemu lutut, tangannya laki-laki tersebut diletakkan di paha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tuh orang udah akrab. Tuh orang laki-laki tersebut udah akrab kepada Kanjeng Nabi. Tetapi para sahabat nggak ada yang tahu, bayangin. Nah, yang datang itu adalah Jibril alaihi salam. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka sesungguhnya yang datang kemudian dia pergi, dia itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, yang mengajarkan kalian akan agama kalian. Ai qawaida dinikum, yang mengajarkan qawaid, tiang-tiang agama, dasar-dasar agama. Fabihi inna dina ismun li salasati. Maka di dalamnya sesungguhnya agama itu adalah satu nama. Satu nama li salasatin, bagi 3 perkara. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Ya, agama itu adalah bagi 3 perkara. Inna dina ismun, sesungguhnya agama itu adalah satu nama bagi 3 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Fafuhima minhu, maka dia pahami daripadanya, annahu yustahabu lil muallim tanbihu talam mizatihi. Dipahami daripadanya bahwasanya disunnahkan, bahwasanya disukai, disunnahkan bagi guru mengingatkannya, tanbihun,
mengingatkan kepada murid. murid-muridnya. Mengingatkan kepada murid-muridnya. Walir raisi tanbihu atba'ihi, dan bagi para pemimpin, pemimpin apa aja, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, tanbihu atba'ihi, bahwa dia memperingatkan kepada pengikut-pengikutnya. Pemimpin negara memperingatkan kepada warga negaranya. Pemimpin rumah tangga mengingatkan kepada anggota keluarganya. Ala qawaidil ilmi wa ghoraibil waqi', atas kaidah-kaidah ilmu agama. Harus diperingatkan tuh. Harus diperingatkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Wa ghoraibi, dan kejadian-kejadian yang langka. Wa ghoraibil waqi' talaban linaf'ihim, untuk mencari bagi kemanfaatan mereka, wa faidatihim, dan faidah mereka. Qalahu al-Fasniyu. Jadi kita ini harus memberikan peringatan. Pemimpin itu harus memberikan peringatan. Guru-guru juga begitu, harus memberikan peringatan. Guru-guru kepada murid-muridnya berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ihsan, dan juga kejadian-kejadian yang langka. Nah, ini kan kejadian langka, di mana datang Jibril alaihissalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Di hadapan para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, Jibril datang. Ini adalah kejadian yang langka, termasuk kejadian-kejadian tentang akan datangnya hari kiamat. Harus disiapkan, harus diceritakan kepada murid-murid dan juga kepada para pengikut. Biar apa? Biar mereka memahami pentingnya Islam, pentingnya iman, pentingnya ihsan. Biar apa? Biar mereka memahami akan terjadi kiamat, sehingga dengan demikian dia akan bersiap-siap diri dalam rangka menghadapi kiamat, bersiap-siap diri untuk pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kong ya. Itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.